Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu antara mengkoneksikan Python dan MySQL. Perkenalkan, nama saya Yova Fitra Ramadhani, NPM 1062560. Maka nama saya Muhammad Bapati. Oke, kita mulai dari latar belakang dulu. Jadi kan SQL itu salah satu database yang populer, dan Python itu adalah bahasa pemrograman yang populer, banyak digunakan bahkan sampai AI. Integrasi antara MySQL dan Python mempertemukan bahasa yang paling populer dengan sistem manajemen basis data open source paling banyak digunakan di dunia. Python bertindak sebagai otak atau aplikasi pemrosesan logika cerdas, sementara MySQL bertindak sebagai memori permanen yang menjamin keamanan dan keteraturan data. Kombinasi ini merupakan standar industri modern yang wajib dikuasai untuk otomasi tugas, pembangunan back-end, serta menjadi jembatan utama dalam mengolah data besar kebutuhan data sains dan artificial intelligence. Yang pertama itu adalah instalasi Python. Mungkin kalian sudah pernah mendownload Python. Ini kan yang pertama itu masuk website resminya, pilih operating system, jalankan installer, tambahkan Python kepada patch, dan install now. Nah, buka CMD dan ketikkan Python, maka akan muncul versi Python-nya. Setelah instalasi Python-nya, kita masuk ke project Python-nya, folder project Python, dan melakukan instalasi, yaitu MyPHP connector dengan cara pip install MySQL strip PHP strip connector strip Python, tekan enter lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Ini adalah library untuk menghubungkan Python agar bisa berkomunikasi dengan database MySQL. Untuk menghubungkannya itu kita hanya membutuhkan beberapa line kode saja. Yang pertama itu adalah mengimport MySQL konektornya kan. Setelah itu ngebuat variabel db tambah dengan mc MySQL connector.connect dan diisikan kredensialnya gitu, seperti host, user, password, dan database. Setelah itu dilakukan pengecekan saja. Ini sebenarnya opsional, tapi ini membuktikan kalau database MySQL-nya terkoneksi gitu. If db is connected, read connection berhasil. Selanjutnya adalah dijalankan Python-nya, Python main.py, maka akan muncul koneksi berhasil atau tidaknya. Ini adalah untuk membuat database-nya. Sama seperti yang tadi itu, di line selanjutnya itu ditambahkan variabel kursor sama dengan db.cursor. Dictionary ini agar datanya lebih mudah dikelola. Terus di sini untuk membuat database-nya itu cursor.execute, baru di sini komen atau script MySQL seperti biasa kan, create database. Di sini akan dari input gitu, biar bisa sesuai apa yang diinputkan user kan, terus nama db. Maka saat dijalankan koneksi berhasil kan yang pertama. Setelah itu masukkan nama database .x, maka nanti akan buat database .x. Untuk menambahkan data itu sebenarnya hanya perlu diganti di bagian kursor tadi kan, cursor.execute. Sudah itu script MySQL-nya, karena scriptnya cukup panjang, sebaiknya kita masukkan ke variabel kan. Di sini ada variabel SQL, terus itu script PHP biasa kan, script MySQL itu. Ini akan membuat table, create table, bla bla bla. Setelah itu akan dieksekusi dan akan outputnya akan membuat table baru sesuai apa yang ada di script SQL sini. Oke, di sini kan kita bisa mengoperasikan semua script MySQL seperti create, read, update, dan delete.
ini untuk proses menambahkan atau menginput data barang baru ke dalam tabel database perintah SQL-nya kan insert into nama table value kan. Ini sama seperti yang telah kita pelajari gitu kan, insert, select, update, delete. Hanya perlu di bagian execute-nya tadi. Pada proses penambahan data, di sini kami menggunakan inputan di mana jika kita memilih data baru, kita disuruh menginput ID, kemudian ID supplier, nama barang, tipe dan harganya. Terus kita membuat perintah SQL insert menyimpan ke tabel yang bernama barang dengan values yang kita buat tadi, variable yang kita buat tadi kita masukin ke values-nya. Kemudian kita eksekusi menggunakan cursor execute, terus kita commit. Di sini kita bisa lihat inputan user dia ingin menambahkan data dengan ID 24. Nah, untuk ID supplier ini dia harus sama dengan ada yang di database-nya. Kemudian dia masukkan nama barang, masukkan tipenya dan harganya. Terus untuk outputnya di sini dia telah tertambahkan ID 24 dan nama barang yang sesuai kita inputkan. Nah, untuk mengupdate data kita menggunakan di sini kita menggunakan update dari tabel barang. Seperti biasa kita ngeset nama ini adalah dari kolom tabel yang kita buat tadi. Ini harus sesuai dengan nama kolomnya. Dengan kita memenuhi variabel di sini nama barang, kemudian tipe barang, harga, dan ID barang. Kemudian kita eksekusi menggunakan auto execute. Nah, ini sebelum diupdate ini yang tadi dengan ID 24. Kemudian untuk inputnya kita masukkan ID yang kita ingin update 24. Terus kita masukin nama barang yang kita ingin update. Taruh sini tulis elektronik dengan harga 1.000. Setelah diupdate, artinya dia akan terupdate menjadi barang yang kita sudah update tadi. Nah, kita lihat data di sini kita cuman membuat inputan memasukkan ID, kemudian perintah SQL-nya itu mendelete dari tabel barang dan mengambil ID-nya, lalu kita eksekusi SQL-nya, kemudian kita commit. Ini adalah ID yang kita ingin delete. Sebelum di delete, kemudian kita delete ID yang sama di tempat, dan setelah delete datanya sudah hilang. Nah, ini untuk triknya untuk menampilkan semua data dari tabel barang. Ini untuk ini kita langsung mengeksekusi perintah SQL-nya untuk menselect semua tabel barang dengan mengurutkan dari besar ke kecil. Nah, terus hasilnya di sini inputannya kita menimpa langsung menampilkan semua data dari tabel barang. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dah. Oke, di sini akan saya praktekkan gitu. Gimana cara mengkoneksikan antara Python dan MySQL. Ini akan dibuat file baru yaitu test.python. Yang pertama itu kan kalian itu harus install MyPHP, SQL connector kan, yaitu pip install MySQL connector Python dalam Python. Oke. Maka kalau sudah diinstal kan begini. Setelah itu kita mulai untuk menulis kodenya. Yang pertama itu harus import dulu dari library-nya tadi kan, from MySQL import connector.
Oke, di sini kalau kita mau lebih singkat gitu bisa kita tambahkan alias, as, MC atau kayak gini aja boleh gitu. Oke, saya akan menggunakan ini. Setelah itu kita buat variabel db yaitu konektornya connect. Ini untuk mengkoneksikan ke MySQL-nya. Kita kasih ini hostnya kan, apa hostnya, yaitu localhost. Setelah itu di koma dulu, user sama dengan di sini saya pakai root. Setelah itu password root. Kemudian untuk database-nya itu database belum. Di sini saya akan database sama dengan saya akan pakai sementara toko buku. Setelah itu if dikasih jika kan db.is connected, maka kita akan menampilkan database terkoneksi. Else jika tidak, maka database gagal terkoneksi. Oke, sini akan langsung coba jalankan. Python test.py. Nah, di sini langsung database terkoneksi. Berarti udah benar kali ini. Coba saya ubah di sini jadi rotate, gitu kan? Maka akan gagal terkoneksi nanti. Nah, gagal terkoneksi Python dan MySQL-nya. Kalau benar dia akan langsung terkoneksi. Yang pertama itu saya akan coba untuk membuat database baru kan. Oke, di sini kan tadi udah terkoneksi Python-nya, database berhasil dikoneksi. Ini saya akan mencoba untuk membuat database-nya kan. Yang pertama itu adalah buat variabel kursor sama dengan db.cursor. Setelah itu agar datanya itu mudah dikelola akan diformat menjadi dictionary kan. Dictionary sama dengan true. Nah, setelah itu tinggal kursor execute aja, kursor dot execute. Terus tuh komen apa namanya? Komen atau script SQL-nya aja kan. Show misalnya show tables kan, show tables. Setelah itu buat variabel baru untuk menampung hasil get-nya tadi kan, misalnya x sama dengan kursor dot fetch all. Oke, kita coba dengan langsung print x-nya, maka akan muncul seperti ini kan, database toko x Iqbal. Dan di sini benar kan, di sini hanya ada di dalam toko x itu hanya ada Iqbal. Biar lebih mudah gitu, kita jangan menulis SQL scriptnya di sini, tapi dibuat variabel baru gitu kan. Misalnya SQL sama dengan ini. Jadi nanti di sini tinggal tambahin SQL. Jadi perlu hanya edit di situ. Misalnya untuk create table kan, ini create table barang, table barang, ID integer gitu, nama varchar. Oke, kita coba tes ini dulu, kita eksekusi. Kita akan berkomentar ini dulu. Tapi kan
Oke, drop Iqbal. Oke, kemudian ini untuk contoh saja kan. Menjalankan sudah terkoneksi dan dapat dilihat di PHP menyebutnya data berbarang dan sesuai dengan yang kita buat tadi ID dan nama. Untuk dropnya itu kan hanya tinggal diubah di sini. Drop label barang, kemudian jalankan dan database-nya akan hilang di semua. Udah belum? Udah. Oke, karena kan ini udah kita tes dan Python-nya berhasil terkoneksi kan. Kita akan membuat kode untuk mengelola Ektopo tadi kan. Oke, kita komentarin ini dan kita buat agar struktur awalnya dulu kan. While true input yang sama dengan input belum periko masukkan pilihan ya. Oke, yang pertama kita print dulu sini. Satu itu apa bang? create tampilkan barang. create yo Hah? create Betul, bentar yang kedua. new belo Yang kedua itu tambah barang. If X sama dengan 1. dua kok sama dengan Oh, ini sama dengan oh. X sama dengan 1, kita ini kita tetap pakai cursor.execute select all from barang. Oke, di sini barang. Select all from barang. Data sama dengan cursor.execute. Oke. Kemudian kita tampilkan print data. Coba kita coba pilihan satu enter. Oke. Select from barang print data. Oke, di sini sudah muncul kan data-datanya tadi berbentuk dictionary agar lebih rapih. Kita data in data. Oke, di sini akan ditampilkan barang-barangnya. Kemudian untuk insert kita akan membuat yang kedua. If nah ini bang.
Oh, banyak. Kopi, Bay. Woi, aku taruh sini dah lah. Dah. Hah? Dah. Dah lah. Dah jadi. Udah jadi. Pegang bentar jangan jadi. ID supply. Hah? ID supplier. Pegang ID supplier. Tipe barang harga. Anjir. Tipe. Barang value Ada perlu berarti. Perlu. value Tapi aku keren dulu. SKM. iya Jadi aja ke jadi digini kan kalah ID supplier nama tipe harga. Oke, kita coba masukkan yang baru kan. Kita tampilkan barang dulu, maka sembilan yang ID barang itu 12 karena ini bentuk 10 ada 11 ID suppliernya 5 nama barangnya Xeon, tipe barangnya apa ini, tipe barangnya ya motor, harga barangnya 10 juta. Oke, kita tampilkan barang lagi, maka di sini akan muncul ID 11, tipe barang motor tadi. Sudah itu. Jadi yang ini adalah read, yang kedua ini adalah insert. FUD, oh create. Oke. Multitasking. Selanjutnya Iqbal. Ini biar baik untuk masuk data kita tinggal buat kondisi lagi. Oke. Kemudian kita pilih 3 untuk kita buat variable ID. Copy Bay Bal dari create aku tadi Bang. Copy Bay dari atas aku tadi Bang. Oh. Setelah kita buat inputnya, kita buat perintah sekitarnya. Itu update barang
Itu di anu. Oh di sini ya. Iya. Ini dengan nama barang kita harus menyesuaikan nama hulunya. Ini kita lakukan nama kemudian kita panggil harganya, variabel harga. Terus dari ID ini kita panggil variabelnya. Kelebihan itu kamu. Bagus. Terus kita eksekusi menggunakan kursor execute. Kita commit. Oh nih, lupa turun. Ctrl C dulu. Ctrl C dulu kan. Kita buat Pegel juga biar. Pegel juga lama-lama ya. Biar. terus Save dulu kocak. Tidak suka kok auto save bang. Tidak suka auto save. Kenapa kan tutup terminal lah? Nah, baru kita pilih data, kemudian kita masukkan ID yang kita ingin update. Maka di sini kita ingin mengupdate pada ID Refresh dulu coba ya. 8 misalkan. Refresh. Update ID 11 tuh, Bay. Misalkan kita ingin mengupdate ID data, ini kita akan update-nya misal ini ID-nya 8. Kemudian nama barangnya itu misal sepatu, tas misalnya. Terus kemudian elektronik, harganya itu bisa terus misalnya. Di sini kita memilih pilihan ketiga, update ID yang kelima. Ini kita lagi
ID 5, Pak. ID barang. ID barang. Oh ini, di sini dia ada bahwa barangnya sesuai dengan kebutuhan. Ah, itu benar. Snoise. Terus kita buat inputan ID. Terus kita buat verifikasi. From barang. Where ID sama dengan Yo jalanin lah. Tampilin dulu. Tampil itu udah. Tampilin barang satu. Apa tidak muncul, Cok? Pelan-pelan, Val. Sabar. Itulah banyak kau buka terminal anjir. Kontrol C. Belum ke save, Cok. Tampilin data dulu. 15. Kita tinggal delete kemudian kita cek kembali 4. Kemudian kita masukkan ID sembilan. Yang 15 Bal kata Bal. Delete yang 15. Tampilin dulu. Ini akan kita menjelaskan ID 15 kemudian kita masukkan 4 dulu Bal. yang 4 kemudian ID 18. Kita lihat untuk ID 15 itu sudah hilang. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.